I got so much motherfucking design on right now. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Konsep dasar motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau kecenderungan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu atau kebutuhan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri individu itu sendiri atau dari luar individu. Selain itu, motivasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan, dorongan, tujuan, dan lingkungan kerja. Ada beberapa teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi Abraham Maslow. Teori motivasi dari Maslow ini adalah teori yang paling banyak dibicarakan dan paling terkenal. Teori ini juga sering digunakan dalam berbagai pelatihan psikologi untuk mendorong motivasi para peserta. Teori ini juga dikenal dengan nama Hierarchy of Needs Theory atau teori piramida. Berdasarkan teori Maslow, ada 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisik atau physiological need. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang paling mendasar. Kebutuhan ini meliputi papan, pangan, dan sandang. Yang kedua ada kebutuhan akan keamanan atau safety need. Ini meliputi kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan dari hal-hal yang membahayakan baik secara fisik maupun emosi. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini meliputi afeksi, merasa diterima lingkungan, merasa memiliki dan dimiliki oleh orang lain, dan merasakan adanya persahabatan. Yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini ada 2 jenis, yaitu penghargaan dari dalam diri seseorang dan penghargaan dari luar. Yang kelima ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Ini adalah seseorang yang merasa semua potensi telah tergali dengan optimal dan mampu untuk menjadi seseorang seperti yang diimpikan. Kemudian ada teori motivasi X dan Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori ini pada dasarnya memandang manusia dari 2 sisi, yakni negatif teori X dan positif teori Y. Berdasarkan teori X, ada asumsi dasar tentang karakteristik karyawan. Seperti karyawan mau bekerja, maka mereka harus dipaksa, dikontrol, bahkan diancam dengan hukuman-hukuman agar tujuan organisasi tersebut tercapai. Berdasarkan teori Y, asumsinya yaitu ketika karyawan berkomitmen terhadap tujuan organisasi, maka ia bisa dipercaya untuk selalu mengarahkan dan mengontrol diri sendiri kepada penyelesaian tugas-tugasnya. McGregor menyatakan bahwa teori Y lebih valid daripada teori X. Kemudian teori dua faktor ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara seseorang dengan pekerjaannya adalah satu hal yang mendasar. Cara Herzberg untuk mengetahui sikap tersebut adalah dengan bertanya kepada para karyawan. Ia menanyakan secara rinci, terutama ketika karyawan sedang merasa senang dan tidak senang terhadap pekerjaannya. Kemudian akan menjelaskan motivasi dan perilaku. Motivasi dan perilaku adalah 2 konsep yang saling berkaitan. Penjelasan dari perilaku, yaitu perilaku adalah tingkat atau respon yang dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi situasi atau lingkungan tertentu. Berikut adalah teori-teori. Yang pertama ada conditioning operant atau operant conditioning, dikemukakan oleh B.F. Skinner. Teori ini fokus pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Perilaku yang diikuti oleh hasil positif cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh hasil negatif cenderung dihindari. Yang kedua ada model pembelajaran sosial. Teori ini dikenalkan oleh Albert Bandura, menekankan peran penting pengamatan dalam pembelajaran perilaku. Yang keempat ada penguatan dan hukuman atau punishment. Konsep ini adalah sebagian dari teori conditioning operant. Penguatan adalah proses yang meningkatkan kemungkinan perilaku akan terjadi lagi, karena hukuman adalah proses yang akan mengurangi kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi lagi. Yang kelima, teori pengambilan keputusan. Teori ini memandang perilaku sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan. Individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan antara risiko dan imbalan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan dan meminimalkan ketidakyakinan. Kemudian ada teori perilaku kognitif. Teori ini menggabungkan elemen-elemen perilaku dan kognitif. Ia menekankan bahwa pemikiran, perasaan, dan perilaku saling mempengaruhi dan dapat dimodifikasi untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan.
Kemudian ada teori pilihan rasional. Teori ini berfokus pada keputusan yang diambil oleh individu berdasarkan preferensi mereka dan memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan kerugian. Materi selanjutnya yaitu elemen penggerak motivasi. Menurut Sagir, 1985.297, motivasi seseorang biasanya meliputi hal-hal berikut. 1. Kinerja. Kinerja seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan dapat mendorongnya mencapai sasaran. Yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang telah dicapai seseorang merupakan stimulus yang kuat. Dari pengakuan tersebut, suatu kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada penghargaan dalam bentuk materi ataupun hadiah. Yang ketiga ada tantangan. Adanya tantangan yang dihadapi juga merupakan stimulus yang kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Tantangan demi tantangan biasanya akan menumbuhkan kegairahan untuk mengatasinya. Yang keempat, tanggung jawab. Adanya rasa ikut serta akan menimbulkan motivasi untuk turut merasakan tanggung jawab. Yang kelima, yaitu pengembangan. Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja ataupun kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat bagi karyawan untuk bekerja lebih giat. Yang keenam, keterlibatan. Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan atau dengan bentuk kotak saran dari karyawan yang akan dijadikan masukan untuk manajemen perusahaan merupakan stimulus yang cukup kuat untuk karyawan. Yang terakhir yaitu kesempatan. Kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang terbuka dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen puncak merupakan stimulus yang cukup kuat bagi karyawan. Materi selanjutnya itu bentuk motivasi. Pada umumnya, bentuk motivasi yang sering dianut oleh perusahaan meliputi 4 elemen, yaitu 1. Kompensasi bentuk uang. Salah satu bentuk yang paling sering diberikan kepada karyawan adalah kompensasi. Nah, kompensasi yang biasanya dikasih yaitu berwujud uang. Contohnya uang lemburan. Nah, untuk yang bentuk motivasi kedua yaitu pengarahan dan pengadilan. Pengarahan dimaksudkan menentukan bagi karyawan mengenai apa yang harus mereka kerjakan, apa yang tidak harus mereka kerjakan. Sedangkan pengadilan di sini bermaksud menentukan bahwa karyawan harus mengerjakan hal-hal yang telah diinstruksikan. Bentuk motivasi ketiga yaitu penetapan pola kerja yang efektif. Pada umumnya, reaksi terhadap kebosanan kerja menimbulkan hambatan yang berarti bagi keluarnya produktivitas kerja. Maka perusahaan bisa mengambil cara dengan mengalihkan perhatian para pekerjanya, seperti ada coffee break di pagi hari, waktu istirahat yang cukup, dan membuat kantor senyaman mungkin, kayak dari fasilitasnya dan lain-lainnya. Untuk yang terakhir, bentuk motivasi kebajikan. Kebajikan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diambil dengan sengaja oleh manajemen untuk mempengaruhi sikap atau perasaan para karyawan. Dengan kata lain, kebajikan di sini adalah usaha untuk membuat karyawan bahagia. Contohnya, perusahaan membuat gathering kayak keluar kota, dan kayak perusahaan membuat acara 17-an kayak lomba-lomba di perusahaannya tersebut. Berdasarkan buku Pengantar Manajemen karya Dr. H.B. Siswanto MSI, dalam motivasi terdapat beberapa teori yang dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada teori kepuasan dan yang kedua ada teori proses. Teori kepuasan ini adalah teori yang berorientasi kepada faktor dalam diri setiap individu yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Teori kepuasan ini memiliki 3 pendukung. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow ini mengemukakan bahwa kebutuhan individu dapat disusun dalam suatu hierarki. Hierarki kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling kuat sampai kebutuhan tersebut terpuaskan. Kebutuhan fisiologis ini biasanya dikaitkan dengan uang.
di mana seperti yang kita tahu bahwa uang ini menjadi alat tukar untuk memuaskan kebutuhan lain, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Lalu setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keselamatan dan keamanan fisik saja, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Misalnya seperti kebutuhan akan cinta, kasih sayang, teman, dan interaksi. Lalu setelah kebutuhan sosial individu tersebut terpenuhi, muncullah kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Contohnya seperti kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, dan martabat. Lalu kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki. Misalnya ketika kita bercita-cita sebagai seorang akuntan, kita bisa mengoptimalkan potensi diri kita dengan mengikuti berbagai pelatihan serta sertifikasi di bidang akuntansi. Yang kedua ada teori dua faktor menurut Friedrich Hertzberg. Dua faktor ini terkait faktor apa saja yang membuat suatu individu merasa puas dan merasa tidak puas. Lalu yang ketiga ada teori kebutuhan menurut David McClelland. Teori ini dihubungkan dengan konsep belajar. Misalnya, apabila seseorang individu memiliki kebutuhan yang mendesak, tentunya kebutuhan tersebut akan mendorong seorang individu yang bersangkutan tersebut untuk berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu setelah teori kepuasan ada teori proses. Teori ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Dalam teori proses terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori harapan. Misalnya, dalam suatu organisasi, setiap individu pasti memiliki harapan usaha kinerja. Harapan tersebut menunjukkan persepsi individu mengenai sulitnya mencapai perilaku tertentu dan mengenai kemungkinan tercapainya perilaku tertentu tersebut. Yang kedua ada teori keadilan. Teori ini menekankan bahwa bawahan selalu membandingkan antara usaha dan imbalan yang mereka terima dengan usaha serta imbalan yang diterima oleh orang lain. Dalam dasar teori ini juga, individu dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil. Lalu yang ketiga ada teori penguatan. Penguatan ini merupakan prinsip belajar yang sangat penting dan dapat memotivasi setiap individu. Salah satu cara untuk mengukur motivasi kerja adalah dengan menggunakan teori pengharapan. Teori pengharapan ini bermanfaat untuk mengukur sikap para individu guna membuat diagnosis permasalahan motivasi. Pengukuran motivasi kerja bisa dilakukan melalui daftar pertanyaan. Pengukuran semacam ini dapat membantu manajemen sumber daya manusia mengerti kenapa para karyawan terdorong untuk bekerja atau tidak, apa yang merupakan kekuatan motivasi di berbagai bagian dalam perusahaan, serta seberapa jauh berbagai cara pengubahan dapat efektif dalam memotivasikan kinerja.